Sudah barang tentu, bahwa berbagai perilaku dan kebiasaan suku-suku di dunia, dalam memandang kenikmatan tubuh dan juga hubungan badan. Kalaupun sebelumnya kebebasan kenikmatan banyak didominasi oleh kalangan pria, tapi hal ini tidak berlaku bagi perempuan dalam komunitas suku di Cina ini. Bagaimana tidak, setiap wanita yang ada di suku Mosuo di Cina ini, justru tetap melanjutkan praktik kenikmatan batin dengan bebas tanpa mau terikat dengan seorang pria. Bahkan, anehnya lagi, mereka sering bergonta-ganti pasangan dan juga tidur dengan pria lain. Lain dari itu pula, Mosuo juga disebut sebagai kerajaan wanita. Secara khusus orang Mosuo tinggal di tepi Danau Lugu, Provinsi Sichuan dan Provinsi Yunnan, di barat daya Cina yang terkenal dengan sistem matriarkinya. Para pria di sini, mereka justru menghabiskan banyak waktu dan hanya tinggal di rumah mengurus anak. Sebaliknya untuk para pria, mereka keluar mencari nafkah yang bekerja sebagai seorang petani atau pencari ikan di danau. Selayaknya suku yang ada di belahan dunia, suku ini juga mempunyai tradisi unik yaitu menganut Walking Mariage. Lebih jauh, pada pelaksanaan tradisi tersebut ditujukan untuk wanita yang sudah menstruasi berhak memilih dan berganti pasangan. Namun begitu, wanita hanya menunggu pria yang hendak melamarnya di kamar. Unik dan anehnya, dalam tradisi tersebut, sang pria wajib masuk dulu melalui jendela atau pintu belakang. Agar tidak ada pria lain yang masuk, para pasangan itu akan menggantungkan topinya di jendela. Bahkan wanita di suku Mosuo boleh menerima atau menolak pria itu. Kalaupun bila cocok, maka akan melanjutkan hubungan tanpa ada status pernikahan, dan juga sebaliknya. Pada tradisi wanita di suku Mosuo, ditengarai karena kisah pilu mereka di masa lalu. Para wanita ini sakit hati karena ditinggal suami ketika melakukan perjalanan jauh. Dalam tinjauan historis, para pria pergi mengembala untuk berdagang ke India, tapi tidak kunjung kembali. Para wanita tidak ingin mempunyai ikatan resmi dengan para pria. Sampai saat ini, meski sudah mengikuti perkembangan zaman, tradisi ini tetap dipegang teguh masyarakat yang ada di suku Mosuo, Cina. Pada dasarnya, Cina, atau Tiongkok, merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,4 miliar jiwa, dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Bahkan, negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok, PKT. Meskipun sering dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Meski bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Dalam hal politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai. Budaya Cina secara resmi tercatat sebagai salah satu yang tertua di dunia. Cina atau disebut Tiongkok merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap budaya negara lain, sebut saja Jepang dan Korea. Memiliki daratan yang sangat luas keempat di dunia, Tiongkok tercatat sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak. Lebih dari itu, Tiongkok tak hanya dikenal karena keindahan alam dan kulinernya, melainkan juga dikenal sebagai negara asal panda dan penghasil sutra terbaik. Perkembangan sosial budaya Cina tak lepas dari falsafah yang mengutamakan pemikiran praktis. Masyarakat Tiongkok tidak takut mengalami kegagalan. Justru hal inilah yang membuat mereka menjadi kuat dan tahan banting. Mental baja dan minim rasa iri inilah yang mendorong mereka meraih kesuksesan. Alih-alih mencari pekerjaan, hampir sebagian besar masyarakat Tiongkok justru memilih berdagang. Bagi mereka berdagang lebih fleksibel karena tidak terbatas waktu, tempat, dan ruang. Kini berbekal ponsel pintar, mereka bisa menghasilkan uang di mana saja dan kapan saja. Melihat kondisi sosial budaya Cina saat ini, tak heran apabila Tiongkok kini sejajar dengan negara maju. Tidak hanya mengentaskan kemiskinan, Tiongkok sukses membangun kerajaan bisnis hingga skala internasional. Tentunya, kesuksesan ini merupakan buah dari ketekunan, dan tak mudah putus asa. Ciri khas budaya Cina tampak dari lambang naga dalam seluruh keseniannya, baik seni rupa, kerajinan, maupun seni peran. Naga dianggap sebagai makhluk istimewa karena melambangkan kekuatan, keberanian, kebaikan, dan keberuntungan. Selain itu, Tiongkok juga identik dengan warna merah. Menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok, merah melambangkan keberuntungan, keberhasilan, pembawa nasib baik,
dan kesenangan. Tak heran apabila lukisan naga dan warna merah mendominasi perayaan Imlek yang digelar setiap tahunnya. Kaligrafi juga menjadi ciri khas Tiongkok. Kaligrafi sendiri telah ada di Tiongkok sejak abad kedua. Dahulu, tulisan ini dijadikan sebagai cara untuk menyampaikan sebuah gagasan dan keindahan abstrak garis. Serupa dengan negara lain, Tiongkok juga memiliki kebiasaan dan tradisi yang telah ada sejak ribuan tahun silam. Adapun kebiasaan dan tradisi tersebut, antara lain sebagai berikut. Minum teh. Kebiasaan minum teh di Tiongkok memiliki aturan baku yang unik. Mulai dari proses penyeduhan, tata cara meletakkan teko, hingga warna pakaian yang digunakan oleh tamu maupun penyeduh teh. Dahulu, tradisi ini menggambarkan nilai luhur masyarakat Tiongkok. Di era modern, minum teh menjadi ajang untuk menghabiskan waktu dengan keluarga hingga urusan bisnis. Belajar bisnis sejak kecil. Tak dapat dimungkiri bahwa masyarakat Tiongkok merupakan pebisnis yang sukses. Bahkan, keturunan Tiongkok di Indonesia pun sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Ternyata, sejak kecil masyarakat Tiongkok telah diajak untuk mempelajari bisnis. Para orang tua tidak segan mengajak anak membantu usaha dagang untuk menanamkan jiwa bisnis sejak dini. Inilah yang membuat China Marketplace makin dikenal luas dan mendunia. Pekerja keras. Budaya Cina mengajarkan untuk tidak pantang menyerah dan bekerja keras selagi masih bisa berusaha. Sifat pekerja keras dan gigih ini diturunkan sejak zaman nenek moyang. Tentunya hal ini tak lepas dari sejarah memilukan, yakni peperangan, peristiwa kelaparan, hingga wabah penyakit yang menyebabkan kematian. Peristiwa kesakitan tersebut menjadi cambuk untuk bekerja keras demi mengubah kondisi kehidupan. Tak heran apabila masyarakat Tiongkok memiliki jiwa kompetitif tinggi dan tidak kenal menyerah selama masih bisa berusaha. Senang investasi. Masyarakat Tiongkok pandai mengelola keuangan dan mereka senang melakukan investasi. Alih-alih menghabiskan uang untuk menyenangkan diri, mereka lebih memilih uang tersebut digunakan untuk mendapatkan uang kembali alias investasi. Beberapa investasi umum yang disukai adalah properti, deposito, dan saham. Pendidikan nomor 1. Sejak masa dinasti Han, masyarakat Tiongkok telah memiliki sistem pendidikan ketat berkualitas. Terdapat 5 universitas terbaik di Cina dengan reputasi mendunia. Tak heran apabila bagi mereka pendidikan nomor 1. Bahkan, keluarga di Tiongkok rela menghabiskan banyak uang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik sekalipun harus keluar negeri. Perbedaan budaya Cina dan Indonesia terlihat jelas dari kebiasaan dan tradisi yang dimiliki. Di Tiongkok, pekerjaan sebagai pedagang merupakan hal yang umum dilakukan. Kunci sukses berbisnis adalah jujur, pantang menyerah ketika terjadi masalah, ulet, dan menghargai waktu. Di Indonesia, pekerjaan berdagang memang banyak ditemukan. Namun, baru segelintir orang yang berhasil mencapai tingkatan sebagai seorang pebisnis sukses. Selain itu, masyarakat Tiongkok juga gemar menabung dan berinvestasi. Kebiasaan tersebut sangat membantu, utamanya ketika berada di kondisi terdesak.